Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana farrada alaina as-siyam li ajli at-taqwa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jajaran pengurus takmir Masjid Babus Sofa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu yang hadir pada sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga di sore yang mulia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir, bisa thalabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiyah. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya salat serta salam kita haturkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya, mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai tema pada sore hari ini adalah tujuan kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang muttaqin, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, jalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa. Di antaranya adalah perintah puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Artinya kita diperintah berpuasa ini tujuan pokoknya adalah la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan Allah menciptakan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo kita bersegera, ayo kita cepat-cepat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan surga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat tujuan Allah ini untuk mencetak hambanya untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi rambu-rambu, Allah memberi ciri-ciri khas, Allah memberi tanda-tanda kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas.
4 ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang mau berinfak, mereka yang mau bersedekah hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua al-kadhiminal ghaid, orang-orang yang senantiasa bisa mencegah amarahnya. Ini ciri-ciri orang yang takwa. Kemudian al-afina 'anil nas, mereka semua adalah pemaaf. Dan yang keempat adalah al-muhsinin, berbuat baik kepada siapapun, baik itu musuh kita. Ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 perkara yang menjadikan sumber dosa, tapi sama Rasulullah dibuat sumber pahala. Ini kaitannya dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan tujuan puasa adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah mereka yang mana kita diperintahkan oleh Rasulullah salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah tu'ti man haramak. Sumber dosa yang pertama adalah orang yang bakhil, tapi sama Rasulullah ketika kita berjumpa dengan orang yang bakhil, Rasulullah selalu bersedekah kepada orang yang bakhil. Rata-rata kita kalau ketemu orang yang bakhil ini justru sulit untuk berbagi. Tapi kalau Rasulullah bertemu orang yang bakhil, maka Rasulullah akan memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'fu amman dhalamak, Rasulullah selalu memaafkan kepada orang-orang yang mendoliminya. Jadi sifat pemaaf Rasulullah ini menjadi contoh untuk kita. Maka kalau kita ini menjadi orang yang baik, tentu penuh dengan rintangan, terkadang juga kezaliman-kezaliman yang kita dapatkan, yang intinya kita sama bisa mengoreksi diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar, hitunglah dirimu sebelum kau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Sayyidina Umar itu setiap malamnya itu menghitung amalnya, prediksi amalnya tiap hari sebelum tidur. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah, hitunglah diri kalian sebelum engkau dihitung oleh Allah. Ibu-ibu lak dalu ngitung amale nopo ngitung batine. Bu, dengan 1 hari 1 malam, kalau Sayyidina Umar menjelang tidurnya dia itu menghitung-hitung amalnya seharian. Dihitung, aku ini baik apa jelek, baik apa jelek. Kalau baik ditulis baik-baik, kalau jelek tulis jelek. Di total ketika mau tidur prediksi, walaupun semua karena Allah, prediksi dia mau tidur tahu, oh 1 hari aku banyak baiknya, 1 hari aku banyak jelek. Ibu-ibu nate ngeten iki napa boten nate blas, lak badhe sare jenengan hitung amale. Sedina kula blonjo, oh apik blonjo niku sae nggih, sae. Terus sambil belanja rasan-rasane pirang jam Bu? Blonjone 5 menit, rasan-rasane 2 jam. Nah iki ditulis. Baca Qur'annya setengah jam, main HP-nya berjam-jam. Jenengan tulis mawon. Aku masak, oh baik, umbah-umbah baik. Tapi kita melihat, mata kita melihat kemaksiatan, telinga kita mendengar kemaksiatan dan lain sebagainya, maka di total ketika mau tidur, oh iya aku kurang baik hari ini. Maka hari yang kedua kita muhasabah, hari yang kedua kita tambah baik dan tambah baik. Ini yang dilakukan Sayyidina Umar. Sedangkan kita ini tak pernah menghitung-hitung, sehingga kita tidak tahu prediksi 1 hari 1 malam ini banyak baiknya atau banyak jeleknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang
Dua tadi adalah al-afin, kanjeng Nabi, wa ta'fu amman dzalama, ketika kanjeng Nabi dizalimi oleh seseorang maka kanjeng Nabi selalu memaafkan. Wa ta'fu amman dzalama. Kemudian yang terakhir, wa tasilu man qata'a, kata Nabi, orang yang memutus silaturahim inilah, mereka sumber dosa, akan tetapi sama Rasulullah kanjeng Nabi ngalai silaturahim, apalagi kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi hari raya. Silaturahim kita galakkan, tak hari raya tok. Man barra walidayh tuba lahu zadallahu fi umri. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka ketika hari raya pertama yang kita minta, kita sungkem adalah kedua orang tua kita. Ustadz, orang tua saya jauh, Ustadz, saya belum mudik. Telepon pertama kali, ibu mohon maaf aku belum bisa hadir, sementara lewat telepon, insya Allah besok saya OTW. Ini yang baik. Kalau istri pada suami dulu, ibu sungkem pada suami, minta maaf pada suami, karena surgane jenengan iki teng suami. Beres, pokok jenengan salat, jenengan poso, jenengan taat suami, swarga. Wong wedok iki gampang nang neraka niki katut, ning swarga napa, ning swarga niki nang nunut, nang neraka katut di wong wedok. Jadi itu silaturahim. Tidak usah nunggu lebaran, Bu. Jenengan gada rezeki, monggo silaturahim pada orang tua. Silaturahim tok wis seneng, baik masih hidup maupun sudah wafat. Maka ini ciri khas orang yang bertakwa, Ibu. Berbuat baik kepada siapapun, termasuk kedua orang tua ini, bahkan lebih wajib, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau yang masih hidup, monggo jenengan silaturahim, sungkem, gak dolan tok tapi yo digawak-gawakno. Dolan tok wis seneng, apa meneh digawak-gawak. Ojo sampai kita di hadapan orang tua kita ini sambat, gak tau dolan blas, dolan sambat utangnya akeh. Gak tahu dolan nang wong tuwa blas, dolan sambat utange kathah. Wong tuwa ini nak disambati anak boten tegok, napa mawon dijual untuk anaknya. Masya Allah, niki orang tua. Maka jangan sampai sesusah apapun, serumit apapun masalah kita, di hadapan orang tua kita tersenyum. Tersenyum. Alhamdulillah anakku dolan, alhamdulillah Bu sehat, senajan loro-loronen, senajan bangkeane doyong. Alhamdulillah rezekine lancar Nak, alhamdulillah lancar Ibu. Walaupun seret, ojo gak tau dolan blas, dolan sambat utange akeh. Dolan nang wong tuane pas jamaah asar. Allahu Akbar. Anaknya masuk rumah, ibu bakdo sholat jamaah asar, melebu lo, alhamdulillah anakku untuk rene, anakku dolan, alhamdulillah. Data anak ini melebu neng kamar ibu ningali gudang berase, mengguri melebu kamar, ibu alok dong, do sampean kok nang kamar-kamarku, sampean kok delok gudangku apa berase sampean tek. Nggih Bu, apa utange sampean kathah? Nggih Bu, utang kula kathah. Ini hadirin, jangan sampai di hadapan orang tua kita seperti ini. Ketika di hadapan orang tua, Nak, alhamdulillah ganti utang agak pun padahal utange kathah. Rezekine lancar, sehat. Ini di hadapan orang tua, sehingga orang tua kita ini bahagia, sehingga orang tua kita ini senang melihat kita. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup.
Bagaimana dengan birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah wafat? Hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang tua kita sudah meninggal, kita masih diwajibkan birrul walidain. Bagaimana caranya? Satu, doakan orang tua kita, doakan. Setiap habis salat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jenengan jamak Rabbayana Shighara. Ini kalau jamak jenengan doakan banyak orang Rabbayana Shighara. Tapi kalau sendiri Rabbayani Shaghira. Setiap habis sholat masih berbuat baik kepada orang tua kita, caranya doakan, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tuaku. Ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangi aku dan sayangi kedua orang tuaku seperti Allah menyayangi aku di waktu kecil. Ini doa-doa kita kepada orang tua kita. Pertanyaannya, apakah sampai doa-doa itu kepada ahli kubur kita? Apakah doa-doa itu sampai kepada orang tua kita, ibu kita, ayah kita yang sudah wafat? Maka doa-doa itu sampai Bapak Ibu, sampai. Kemudian didoakan, dia bacakan Yasin, dibacakan tahlil, masih bisa berbuat baik pada orang tua, ziarahi kuburnya, doakan di sana, salami ketika di kuburan. Ini namanya birrul walidain Bapak Ibu. Walaupun sudah wafat, doakan. Apakah doa kita ini sampai mana dalilnya? Ketika jenengan sholat jenazah, Bapak Ibu, dengan sholat jenazah ada doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini doa untuk mayit. Ini karena ada pendapat lapo mayit wis mati kok didongakno. Wong ada hadis idza mata benu adama inqata amalu, ketika anak Adam ini mati semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Perlu dimengetahui ya, inqata amaluhu, dhamir hu, amaluhu, hu ini adalah kembalinya kepada mayit. Inqata amaluhu, terputus amalnya mayit, yang putus adalah amalnya mayit. Amalnya orang yang hidup kepada mayit ini tidak putus. Buktinya nopo salat jenazah. Allahu Akbar, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi. Jenengan iki ndongakno mayit. Umpama dongane wong urip nang mayit iki ora tuk, lapo salat jenazah. Ngoten. Padahal salat jenazah fardu kifayah diwajibkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya dongakno nang mayit, doane awak dhewe niki sampai kepada mayit. Itu satu. Kedua, tahlili. Orang tua kita tahlili. Bacakan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulai dari 3 hari sampai 100 hari sampai 1000 hari. Tahlil. Apakah tahlil ini sampai pada mayit? Sampai. Tahlil ini halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan ini adalah masdar, bentuk kata masdar yang tidak membutuhkan zaman. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari ada zaman, ada zaman madhi, ada zaman hal, ada zaman mustaqbal. Kalau masdar ini tidak ada zaman. Kapanpun kita tahlil sampai pada orang tua kita. Apa saya lek tahlil lak ra ono ki sing diwaca Quran. Jenengan golek ilah eleke tahlil iki ya napa? Kok sampai orang gelem tahlil iku gara-gara ora gelem tahlil iku kena apa jajal? Apa eleke tahlil? Satu, segi bacaan yang dibaca adalah Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Wirid, la ilaha illallah. Bahkan ono hadis man akhira la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang ucap di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah kok tahlil bacaane benar. Itu Ustaz kumpulane ya apa? Kumpulane wong soleh-soleh
gitu, tahlil iku kerukut, kudungan kabeh, jilbaban kabeh, kopian kabeh, wong yo apik kabeh lak tahlil. Apa saya elek tahlil? Lah iku makan-makan kuwi. Yo lak wong ra duwe. Yo nak wong duwe lak wong ra duwe kok makan-makan nglupukno wong gawe tahlilan. Ngeten Ibu, awak dhewe bekti kepada kedua orang tua awak dhewe diasuh sampai gede awak dhewe dipinterno kali wong tua, apa balasan kita? Hanya memberi makan, itu pun pahalanya kembali kepada almarhum. Niati sedekah kanggo ahli kubur kita. Bacaan telung dino, niati berkat-berkat jajan kanggo pahalane kanggo si mayit. Makan, minum, ada teh, ada kopi, ada jajan, makanan, semua diniati pahalanya untuk orang yang sudah mati. Sampai sampai ada sebuah hadis sahih, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda sowan kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna ummi ibtalatat, sungguhnya ibuku ini mati dadak Nabi. Lau takallamat sedekah, umpama ibu saya ini mau bicara ngoten kanjeng Nabi, sedekah Nabi. Umpama saya ini sedekah kanjeng Nabi yang pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Falaha ajrun ya Rasulullah, apakah ibu saya ini dapat pahala? Qala na'am. Nabi menjawab, nggih. Nggih, dapat pahala. Nah ini hadirin. Jenengan kok bacaan kanggo wong tuane sing wafat ini sampai pahalanya. Kemudian ziarahi kuburnya, karena orang yang mati sekarang hakikatnya di kuburan ini belum mati ibu-ibu, belum mati sampai salami ya krungu assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Jenengan iku lak diutus kanjeng Nabi lewat kuburan, diutus ken salam nggih napa nggih, salam. Jenengan nggih salam Bu, nak teng kuburan salam nggih, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, sampai salam. Iku perintah Nabi ibu-ibu. Kalau Nabi perintah berarti ada manfaat. Lah jenengan iki salam kepada ahli kubur, otomatis ahli kubur ini menjawab salami jenengan. Jenengan nanti dijawab ibu. Sampai nak lewat kuburan kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, sampai dijawabin apa betul? Boten. Nah, wis jenengan iku dijawab Bu, ning jenengan ora krungu ngoten tok. Nggih, takut. Wis mending ra krungu lah nggih. Timbang krungu medeni wong nggih. Nah, nggih jenengan lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Malah belayu sampean. Ini bukti kita cinta kepada orang tua, ziarahi kuburnya. Salam dan ziarahi kuburnya. Ustaz, itu ada hadis larangan untuk berziarah kubur. Oke. Nah itu kemen ziaratil kubri, aku melarang ziarah kubur kata Nabi. Memang Nabi ini pernah melarang kita untuk berziarah kubur. Pada waktu itu Islam sedang awal-awal itu, takut imannya seseorang ini goyah. Tapi ketika Islam ini mantap, ketika Islam ini agamanya kuat, imannya orang-orang Islam ini kuat, Rasulullah dawuh maneh, fazuruha fa innahu yuqarribukum minal jannah. Karena dengan berziarah kubur niku iso nyedakno swargane Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, ziarahi kuburnya. Nggih, seneng wong kuburan iku mbok tekani Bu, ibaratnya ngono sampean ki dolan. Nggih, jenengan ziarah kubur iku koyo sampean ki dolan nang wong tuane. Dolan assalamualaikum waalaikumsalam, alhamdulillah anakku mrene. Yo nak dolan nak iso digawak-gawak, mbok dolani tok wis seneng wong tuwa, apa meneh mbok gawak-gawak. Oh, nggawa buah, nggawa disangoni ngoten seneng. Umpama ora mbok sangoni ya wis seneng. Cuma yo ibuke sampean tolah. Ya iya anakku yo rene alhamdulillah, tapi kok yo ora nggawa apa-apa. Mulai nggawa apa niki ziarahi kuburnya. Pertama Rasulullah melarang, yang kedua Rasulullah perintah. Ini yang benar yang mana? Cara usul fikih namanya nasah mansukh. Yang dimenangkan adalah yang kedua. Ini cara usul fikih. Jenengan ibaratnya ngeten di anak cilik
Le, sampean ojo dolanan nang ratan akeh kendaraan, ojo nyobrang-nyabrang. Nah niki. Larangan jenengan larang anak Islam. Tapi suatu saat anak sampean wis butuh, wis gede, wis mampu sampean terus, le aku tumbasno rokok. Lho rokok iki lewati dalan sing rame. Menang pundi? Menang larangan apa menang perintah? Menang perintah. Menang sing kedua. Nah itu manziratil qabri fazuruha. Rasulullah pernah melarang ziarah kubur, akan tapi Rasulullah perintah berziarah. Ini nasamat dimenangkan yang kedua. Ziarahi kubur kita, berbuat baiklah kepada orang tua. Man barra walidai tuba lahu zatallahu bi umrih. Siapa yang mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo galakkan silaturahim. Orang yang silaturahim berarti dapat takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tujuan puasa tadi adalah bertakwa, amalan-amalan yang condong kepada ketakwaan kepada Allah, maka itu laksanakan. Apapun itu ibu-ibu, termasuk bersedekah, bersedekah. Ingat ibu-ibu, dengan bersedekah terkadang awak dewi ini dapat hidayahnya Allah, turunnya hidayahnya Allah gara-gara kita bersedekah. Contoh, ada kisah yaitu Bahram. Bahram niku orang Majusi, karena dia bersedekah dia dapat hidayahnya Allah. Budak yang dibeli oleh Rasulullah yang dulunya dinas di Lauhul Mahfud adalah ahlun nar, ahli neraka, ketika sedekah satu kurma saja dirubah ahlul jannah. Goro-goro bersedekah. Itu ciri khas orang yang takwa ibu-ibu. Semampunya, banyak rezekinya, sedekah banyak. Ketika rezekinya sempit ya sedekah sedikit. Kemudian al-kadhiminal ghaid, ciri-ciri orang yang bertakwa ini, mencegah amarahnya, pingin marah, diam itu. Kemudian pemaaf, ayolah jadi pemaaf, apalagi di bulan Ramadan. Kemarin saya terangkan as-saum, mencegah dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Kemudian kita lagi al-kadhiminal wal 'afina 'an nas wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada siapapun orangnya, walaupun itu musuh kita dan lain sebagainya, kita tetap berbuat baik di muka bumi ini, tebar kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ibu-ibu? Surga, termasuk amalan-amalan yang lain yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan baca Quran, dengan bersedekah tadi, maka al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga ini akan merindukan kepada 4 golongan. Surga ini akan merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa hobi membaca Al-Quran. Baca ibu-ibu Al-Quran kita, walaupun itu 1 huruf, walaupun itu 2 huruf, 3 huruf. Maca Quran kok sak huruf ya ono pancen ono, nun, surat Al-Qalam nun, shad dan lain sebagainya. Baca Al-Quran ini tidak ada bosan-bosannya. Mendengarkan Al-Quran. Kemudian wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa berbagi kepada orang yang membutuhkan, ini termasuk juga dirindukan surganya Allah. Wa hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya akan dirindukan surga. Dan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya menungso sangka lisannya. Dan yang keempat adalah as-shaimina Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini pun akan dirindukan surganya Allah. Bukan hanya rindu tapi mustaq itu rindu sing bronto, rindu sing sangat rindunya. Jadi surga itu besok di hari kiamat, surga ini
berok ibu-ibu. Golei rindu kepada orang yang berpuasa di muka bumi. Aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Ini surga. Mencari-cari. Di mana orang yang berpuasa di muka bumi? Di mana orang yang berpuasa di muka bumi? Wa yaqumuna. Maka orang-orang yang berpuasa ini berdiri. Ana shaimun, ana shaimun, ana shaimun. Macam kabeh. Maka ketika orang yang ahli puasa Ramadan, maka dia mampu untuk berdiri. Dan orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka dia tidak mampu untuk berdiri. Ketika berdiri semua diperintahkan oleh Allah, surga ini memerintahkan silahkan masuk surga. Bi ayyi sya'nin bab, lewat pintu mana yang engkau kehendaki, lewat pintu terserah. Pintu surga, monggo masuk surga. Di antaranya adalah pintu Rayyan, surga yang mempunyai pintu Rayyan khusus untuk orang-orang yang berpuasa di muka bumi. Dan siapa yang lewat masuk surga lewat pintu Rayyan, maka akan dikasih minuman oleh Rasulullah, dikasih minuman oleh Allah lewat telaganya Rasulullah. Dan siapa yang minum air telaganya Nabi, maka di situ tidak akan haus selama-lamanya. Maka ayo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayo kita bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 pertama telah kita lewati Ramadan ini yang merupakan rahmat. Jadi 10 Ramadan ini rahmatku. Jenengan wis kelewat, jenengan berarti wis iso ngrasakno napa dereng. Aku ki wis oleh rahmati Allah. Wah, wis kelewat iki. Saiki masuk 10 hari pertengahan iki merupakan maghfirah, merupakan ampunan. Ayo gencar-gencare awak dhewe njaluk sepura nang Allah. Dan Allah pasti memaafkan dosa kita. Pasti, kecuali orang yang syirik. Ayo cepet-cepet golek pangapurane Gusti Allah. Dan 10 yang akan datang adalah itqun minan nar, kita akan dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah ditunjukkan oleh Allah kebesarannya Allah lewat mi'rajnya Nabi itu kan ditunjukkan surga. Kenikmatan-kenikmatan surga yang luar biasa ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah. Akan tetapi juga ditampakkan siksa-siksanya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita ini lil ikhtiyat, supaya kita ini berhati-hati. Tentunya niki pancen ngeten iki ibu-ibu, donya niki pancen hal sing gawokno, donya niki sifate ya rusak, donya niki sifate fana, dunia sifatnya malih, dunia nikati sifatnya berubah. Maka di pertengahan Ramadan sampai akhir perbanyak doa. Apa doa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah? Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, untuk menyambut Lailatul Qadar wahai Rasul, doa apa yang pas untuk saya wahai Nabi? Apa jawab Rasulullah? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah. Maka jenengan biasanya pun ditamel pujian, bakdo taraweh, bakdo witir, mau sedikit. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti itu kan? Ditambahi oleh ulama-ulama, diawali dengan syahadah, gitu. Monggo sareng-sareng. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna hari Ramadan
وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبلا. Ini doa. Monggo nggih dike pujian ba'da salat napa niki menjelang salat. Ketika setelah tarawih dibaca ini doa. Doa yang bagus ini yang sesuai hadisnya Rasulullah. Lawan suli nggih. Jenengan dihafalke lah saged donga niki ben ape salat maos niki ba'da salat maos niki tenggene wulan Ramadan khusus nggih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Ini doa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Siapa lo ibu-ibu niki cek jenengan niki ngonangi nak doa sewaktu-waktu jenengan niki ngonangi Lailatul Qadar, dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Iki rang 2 menit cukup ya. Alhamdulillah kita cukupi persiapan berbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita doa bersama. Semoga semua hajat kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nawwir qulubana wa tahhir qulubana wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.